Baik, ahlan sahlan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Semoga bisa mengikuti agenda Madrasah Baitullah di kesempatan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kami mulai, saat lagi Bapak Ibu kami ingatkan untuk bisa menamai nama akun virtual Zoom-nya dengan nama asli agar nanti ketika berinteraksi dengan ustazah atau pada saat sesi diskusi bisa dengan menyebutkan nama yang baik. Kemudian Bapak Ibu kami ingatkan untuk bisa melaksanakan presensi kehadiran bisa dituliskan namanya di kolom komentar Zoom atau bisa dituliskan apabila memasuki grup WhatsApp dituliskan langsung nama kemudian asal di ruang Zoom. Mohon maaf, maksud saya ruang grup WhatsApp Madrasah Baitullah, sehingga nanti admin bisa untuk mencatat kehadiran Bapak Ibu. Dan setiap kehadiran, keistiqomahan dan konsistensinya akan diberikan apresiasi terbaik. Lalu Bapak Ibu bisa disiapkan tempat duduk yang nyaman, tempat duduk yang nyaman sekaligus juga alat tulisnya apabila nanti akan ada hal-hal penting, ilmu-ilmu, informasi yang bisa Bapak Ibu catat untuk bisa menjadi catatan agar nantinya di kedepannya ketika lupa pengen buka-buka lagi informasi apa yang didapatkan, ilmu apa yang didapatkan ketika mau berangkat ke Baitullah atau pada saat di kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu Bapak Ibu dapat langsung melihat catatan yang sudah Bapak Ibu buat. Baik, saat lagi kita akan mulai persiapan terlebih dahulu. Izinkan saya untuk membuka kelas Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyyi wa rusula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini Madrasah Baitullah yang insya Allah kita di pertemuan ke-25 yang akan dibersamai oleh Ustazah Ani Agustini yang menyampaikan materi perihal fikih perjalanan dengan pesawat, perihal bagaimana tayamum dan salat ketika di dalam pesawat, tilawah dan zikir ketika di dalam pesawat. Tapi sebelum itu, marilah kita buka kelas Madrasah Baitullah pertemuan ke-25 pada pagi hari ini dengan membaca kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja kami sampaikan untuk kelas Madrasah Baitullah yang akan disampaikan pemateri kita pada pagi hari ini pada Ustazah Ani Agustini. Kami silakan. Baik. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Nizar? Alhamdulillah baik Ustazah. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Baik. Saya Alhamdulillah. tadi sempat share ini ya materi ya karena saya memakai HP, tidak memakai laptop, jadi nanti ada slide yang akan ditampilkan. Baik, saya mulai ya Mas Nizar. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu oleh Allah menghirup udara segar, kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk kita beribadah dengan tenang, kita bertilawah dengan tenang, kita berzikir dengan tenang. Ini adalah sebuah karunia yang luar biasa dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya, yang saudara-saudara kita di sana dalam keadaan yang tidak nyaman ya, dalam keadaan yang senantiasa dihantui oleh rasa kehilangan ya, dalam keadaan yang tidak bisa sempurna melakukan ibadah. Maka ini harus senantiasa kita syukuri. Terlebih juga Allah memberikan kita kenikmatan waktu luang ya, kenikmatan waktu luang dan juga sekaligus kesehatan. Ketika kita akan menghitung nikmat Allah, tidak bisa kita menghitung satu persatu ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita berittiba kepada sunnah beliau, dan semoga Allah ya mempertemukan kelak kita yaumil kiamah nanti dengan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini merupakan pertemuan kedua saya ya di Madrasah Baitullah. Di ruangan ini sudah ada owner dari Madrasah Baitullah ya, Bu Ida Cahyadi. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Dan Bapak Ibu semua yang sudah senantiasa ya setiap hari Sabtu pagi rutin mengikuti kajian di Madrasah Baitullah. Alhamdulillah. Sehat Bu Ida? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu semua juga insya Allah sehat ya di forum ini. Baik. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua di pertemuan kedua saya di Madrasah Baitullah ya. Sudah tertunda ya, harusnya bulan September kemarin, tapi itulah ya sempat tertunda karena pas waktu sudah dijadwalkan qadarullah saya sedang safar ya, dan alhamdulillah Allah memperjalankan kembali safar yang kesekian kalinya yaitu ke Baitullah ya. Masya Allah, ini adalah merupakan sebuah nikmat. Betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Cahyadi dan juga Bu Ida Nuraila pada saat awal-awal pembukaan kelas Madrasah Baitullah ya. Barang siapa yang senantiasa rindu ya, apabila kita rindu dan kemudian kita ingin berjumpa Allah di Baitullah ya, karena itu rumahnya Allah ya, dan kemudian rindunya kita juga ingin berziarah di makam Rasulullah, maka Allah akan dengan mudah akan kabulkan kita, entah bagaimanapun caranya ya. Dan rindu itu membuncah ketika bulan puasa kemarin ya, Masya Allah. Melihat teman-teman yang begitu mudahnya mereka berangkat ke tanah suci gitu ya, dan itu kemudian menggoreskan sebuah keinginan yang dalam untuk kembali mengunjungi Baitullah. Dan alhamdulillah setelah Syawal ya, setelah Syawal tepatnya, saya diajak oleh salah satu murid saya untuk membersamai perjalanan beliau ke tanah suci. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Maka jangan kita putus asa, jangan kita kehilangan asa untuk kita terus mempunyai keinginan yang luar biasa untuk mengunjungi Baitullah ya, untuk mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ziarah, karena memang ziarah ini juga merupakan salah satu wujud ya, wujud kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama. Bagi yang sudah mempunyai ilmu ini, maka ini adalah murojaah ilmu. Tetapi bagi yang belum berangkat dan belum berkesempatan untuk pergi atau safar dengan pesawat, maka pagi ini adalah forum kita untuk belajar bersama. Ya. Nah, kita akan melihat tentang bagaimana tata cara sholat di dalam pesawat, yang sesungguhnya pada masa Rasulullah SAW belum pernah dilakukan. Pada masa tabi'in juga belum pernah dilakukan. Tetapi mereka melakukannya di atas kendaraan-kendaraan masing-masing, yaitu di atas unta ya, dalam perjalanan. Nah, ini akan kita lihat bersama tentang bagaimana sahabat dalam melakukan sholat di atas kendaraannya, dan kemudian akan kita lihat juga
tentang bagaimana para pendapat ulama tentang sholat di dalam pesawat. Baik, kita akan mulai di slide pertama ya. Secara umum, sholat itu dibedakan menjadi dua ya Bapak Ibu semua. Secara umum, sholat itu ada sholat fardu dan sholat sunnah. Ya, mohon ditampilkan. Ya, secara umum, sholat itu ada sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu mempunyai ketentuan yang sudah baku, ya. Yang ini sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya, yaitu diantaranya adalah rukunnya sholat fardu ini wajib menghadap kiblat, kemudian berdiri pada saat takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian sujud. Semua fardu dalam sholat fardu ini, yaitu sholat wajib 5 waktu itu, sholat wajib 5 waktu itu, semuanya wajib dilakukan dengan sempurna. Bagi orang-orang yang sakit pun, gitu ya, ketika dia masih memungkinkan bisa berdiri, maka takbiratul ihram wajib dilakukan dengan kondisi berdiri. Dan kemudian ketika mau ruku, baru kemudian diperbolehkan untuk duduk. Nah, ini untuk sholat fardu. Ketentuannya sudah baku. Kemudian untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah boleh tanpa berdiri. Meskipun kita tidak ada udzur syar'i, sakit, atau kemudian kita sedang dalam kondisi lemah pasca operasi, gitu ya. Maka kita diperbolehkan untuk tidak berdiri. Kalau sholat sunnah, itu kita boleh-boleh saja dalam kondisi apapun. Kita nggak sakit, nggak apa, itu boleh dilakukan. Ruku, sujud, dalam kondisi apapun kita boleh, ya. Dan ruku sujudnya tentu di sini kalau kita duduk pasti dengan membungkukkan badan, ya. Meskipun ya tetap dalam tinjauan fikihnya ketika kita sedang melakukan sholat, maka berarti intinya adalah kita sedang berdoa kepada Allah. Maka otomatis kita melakukan dengan sesempurna mungkin. Nah, hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika beliau melakukan satu perjalanan. Rasulullah pernah melaksanakan sholat di atas kendaraannya, sesuai dengan arah kendaraannya. Jadi arah kendaraan Rasulullah itu, kemana arah kendaraan tersebut, yaitu unta, mau menghadap kemana, maka Rasulullah melaksanakan sholat sunnah bisa di atas kendaraannya. Namun apabila beliau mau melakukan sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya untuk menyempurnakan gerakan sholat fardu. Gitu ya. Karena ketentuannya sudah jelas yang disebutkan di dalam beberapa hadis. Nah, ini yang harus menjadi dasar kuat bagi kita ketika kita mau melaksanakan sholat fardu dimanapun kita berada. Sesempurna mungkin kita melakukannya dengan baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin pada saat sakit sudah terlanjur sholat fardu dengan duduk karena sakit, tetapi sebetulnya masih bisa berdiri, maka bukan kemudian kita mengkodok, bukan, tetapi ini merupakan catatan kita. Oh, berarti saya memang harus berilmu kembali, gitu ya. Karena banyak dari teman-teman kita sesama Muslim, gitu ya, banyak mereka mengetahui sholat fardu hakikatnya ya wajib, gitu loh. Tapi wajibnya bagaimana sesuai dengan kondisi, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang tidak boleh ya, karena asal muasal dari sholat fardu itu memang rukunnya memang harus berdiri ketika takbiratul ihram dan menghadap kiblat. Nah, hal inilah yang menjadi dasar kemudian bagaimana kita ketika dalam kondisi tertentu kita tidak dapat melaksanakan sholat secara sempurna, ya. Sholat secara sempurna yaitu di mana ketika kita sedang dalam kondisi safar, di mobil, di kereta, ya, kemudian juga ketika kita naik pesawat, sedang safar dengan pesawat. Nah, terutamanya yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah ketika kita sholat di dalam pesawat. Nah, maka ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita ya. Nah, kita lihat dalam slide selanjutnya adalah tentang hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita sholat di pesawat. Kita akan merujuk kepada hukum aslinya ya. Yang pertama, kita melihat tempat sholat. Nah, di situ sudah tertulis ya Bapak Ibu semua, bisa disimak. Awal sholat fardu itu dilakukan dengan turun dari kendaraan seperti yang saya sebutkan dalam hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim, dan juga dalam salah satu ayat sudah disebutkan waqumu lillahi qanitin.
Maka pada saat kita sholat fardu, maka kita benar-benar harus memperhatikan tempat sholat kita. Nah, kemudian bagaimana ketika kita melakukan perjalanan atau safar dengan pesawat? Bagaimana cara berdiri kita? Bagaimana cara rukuk kita? Bagaimana cara sujud kita? Bagaimana cara kita memastikan arah kiblat kita? Nah, ini benar-benar harus diperhatikan. Sebagian besar ulama dalam beberapa buku fikih dan juga beberapa kajiannya mensyaratkan jika memungkinkan sholat fardu itu harus dilakukan dengan posisi berdiri jika memungkinkan. Jadi harus berdiri. Maka ada beberapa asatid kita ya, beberapa kali saya melakukan perjalanan, beliau berdiri di sela-sela antara tempat ini ya, tempat untuk apa tak masuk pesawat ya, masuk ke pintu pesawat itu kan ada tempat yang agak space-nya agak luas gitu. Dan beliau berusaha untuk berdiri sholat di situ. Nah, sebisa mungkin kan kita tadi sholat di darat. Sebisa mungkin kita melakukan sholat di darat. Tapi kalau tidak memungkinkan, silahkan di pesawat. Nah, bagi Bapak Ibu yang melakukan perjalanan, maka ini harus dikomunikasikan dengan asatid kita. Misalnya ketika mau melakukan perjalanan, karena saya juga pernah ya saat itu ketika pulang dari Jeddah itu pesawat jam 20.30 malam dan maghrib di sana sekitar setengah 7 malam 18.30 dan di 19:15 tuh kita sudah diminta untuk masuk ke dalam pesawat. Kita sudah berada di gate dan kemudian adzan maghrib. Nah, ada sebagian besar dari jamaah umroh tersebut yang memang mengetahui bagaimana cara bersafar, mereka tetap kekeh untuk melaksanakan sholat di sela-sela gate itu ya, di sela-sela tempat kita menunggu gitu. Itu ada beberapa space jalan gitu. Dan kemudian kita buat beberapa kali jamaah gitu ya. Nah, karena memang sebagian besar memang menginginkan atau sebagian besar lebih suka melakukan sholat fardu itu di darat. Karena memang syaratnya itu seperti itu, gitu, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi apabila kita menemukan kesulitan gimana? Misalnya, kita berangkat bersama-sama dengan jamaah umroh, pulang juga bersama-sama dengan jamaah umroh. Dengan waktu yang sangat sempit, 45 menit. Apakah memungkinkan kita sholat di darat? Nah, kalau tidak memungkinkan, maka silahkan sholat di dalam pesawat. Gitu ya. Tetapi yang hukum pertamanya adalah kita berusaha untuk sholat di darat dulu. Gitu ya. Tempat sholat kita ya di darat. Gitu. Sebagaimana Rasulullah turun dari kendaraannya. Atau misalnya Bapak Ibu bisa mensiasati gitu ya. Misalnya ketika pesawatnya jam berapa gitu ya. Misalnya tadi kalau yang saya ceritakan ketika saya pulang dari Jeddah itu pesawat jam 20.30 sekitar jam 20.30 malam ya. Nah, misalnya kita mau berangkat, kok kita mampu untuk sholat asar dulu karena terlalu ramai di situ. Misalnya kita pesawat bukan asar, duhur ya. Misalnya kita pesawat jam 1.30 lah atau jam 2 siang gitu ya. Kita mau jamak kosor boleh, kita mau jamak boleh, kita mau kosor tok boleh. Gitu. Maka silahkan Bapak Ibu melakukan sebisa mungkin di darat. Tetapi bisa kita bayangkan Bapak Ibu semua, apabila kita berikhtiar sudah di dalam pesawat dan semuanya menginginkan berdiri, sebagaimana hadis ini. Karena beberapa ulama kita tetap berpendapat wajib berdiri. Nah, ya kalau satu pesawat itu ada yang tidak semuanya berangkat umroh maksud saya dan tidak semuanya muslim gitu. Ketika saya pernah juga naik pesawat Etihad tidak semuanya muslim, maka dengan mudahnya kita bisa sholat gitu ya. Tapi harus minta izin. Tapi bayangin, jika satu pesawat itu semuanya akan melaksanakan sholat sudah di atas pesawat dengan cara berdiri, kira-kira pesawatnya goyang nggak itu? Mas Nizar bisa membayangkan itu ya, bagaimana kondisi pesawatnya, mobilitas di dalam pesawat itu pasti akan kacau gitu. Nah, maka ulama dalam hal ini kemudian merujuk juga kepada beberapa hal ya, di antaranya adalah dalam buku kitab Al-Majmu' ya karangan Imam Nawawi, sholat seseorang itu sah meskipun berada di atas bumi di udara. Berada di atas bumi di udara. Tadi berusaha untuk berdiri. Tetapi jika tidak memungkinkan, kita ambil kaidah yang lain, yaitu sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka bisa sambil duduk. Jika tidak mampu, maka bisa sambil berbaring ke samping dulu. Jika ke samping tidak mampu, maka terlentang. Itu ada sebagian yang mengatakan seperti itu. Nah, bagi sebagian kita yang sudah berusaha dan sudah mengetahui hukum bagaimana asal muasal sholat harus berdiri, maka kita harus berusaha untuk berdiri dulu. Ya, memang tidak semuanya mendapatkan tempat duduk yang
nyaman ya. Misal ada beberapa di antara kita yang dapat tempat duduk di depan, dalam artian depannya itu tidak ada kursi, maka dia mungkin takbirnya bisa berdiri. Tapi bagi yang ada di pojok, di dekat jendela, tentu tidak memungkinkan untuk berdiri, maka duduklah, ya. Nah, ini asal muasal dari kenapa kok kita sholat di pesawat diusahakan harus berdiri. Tetapi ketika kita tidak memungkinkan, maka baru kita duduk. Tapi kita sudah berusaha dulu, Bapak Ibu semua ya. Nah, tetapi bisa kita bayangkan tadi ya, ketika ada beberapa ustadz asatidz saya lihat mereka tetap memaksa jamaahnya untuk ayo kita gantian nanti sholatnya berdiri di sana, ayo Bapak Ibu gitu. Saya bisa bayangkan kalau saya juga ikutan berdiri, sebelah sana berdiri, belakang berdiri, depan berdiri, ya tidak bisa kita bayangkan bagaimana kondisi pesawat itu. Maka kita mengambil kaidah dari hadis Bukhari, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka sambil duduk, jika tidak mampu maka kita bisa berbaring ke samping. Maka ketika kita berada di pesawat, kita sholat sambil duduk. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tentang arah kiblat. Di dalam kaidah aslinya, yaitu fardunya sholat, kita diminta untuk menghadap ke barat. Ke barat, ke kiblat. Ya. Ketika kita melakukan safar perjalanan dengan pesawat, kalau kita berangkat umroh, berangkat haji, itu masih memungkinkan kita menghadap ke kiblat. Kita agak miring atau apa dengan GPS kita agak miring sedikit, kemudian kita hadapkan kita ke sana. Tetapi apabila kursi pesawat sempit gitu, karena tidak semua pesawat itu kursinya lebar ya. Kalau pesawat-pesawat yang Airbus yang seperti Etihad, Emirates atau Turkish Airlines gitu ya, itu relatif agak lebar, maka kita bisa memiringkan untuk memposisikan kita ke arah kiblat. Tetapi pesawat-pesawat Indonesia domestik itu ya, seperti Lion Air, kemudian Batik, itu rata-rata agak sempit. Jadi ketika kita mau menghadap ke kiblat dengan sempurna, seringnya agak susah. Nah, terus bagaimana caranya? Ya mau tidak mau, kita sholat sesuai dengan tempat duduk kita. Hadapkanlah wajahmu ke arah mana saja gitu loh. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus kita lihat dari pernyataan beberapa ulama ya. Majmu' Fatawa menyebutkan dalam bukunya Majmu' Fatawa, yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjad, jika tidak mampu berdiri dan menghadap kiblat, maka sholatnya tetap sah. Tidak mampu berdiri dan kemudian tidak mampu menghadap kiblat, maka sholatnya sah. Karena ini dalam kondisi darurat. Sebagian ulama kita yang berhati-hati, ini adalah lihurmatil waktu. Jadi, sholat di pesawat dengan kondisi darurat itu hanya menghormat waktu ketika memang sholat itu sudah tiba. Apalagi ketika kita berangkat umroh bersama-sama dengan jamaah umroh satu pesawat. Dengan tidak satu pesawat pun kadang-kadang pramugari memberitahukan bahwasanya kita sudah masuk waktu asar, kita sudah masuk waktu duhur, kita sudah waktu masuk maghrib. Maka saat itu kita sholat dengan seadanya. Sebagian ulama kita mengatakan itu hanya lihurmatil waktu, hanya melihat atau menghormati waktu saja. Dan kemudian perlu mengkodok setelah sampai di darat. Nah, ini ada ulama yang berpendapat seperti itu. Bisa dilihat ya, beberapa pendapat kalangan ulama yang ahli dalam ilmu fikih. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan, ya kita tidak usah dong, kita sudah sholat fardu. Kita sudah sholat fardu dengan gerakan yang betul, sesuai dengan tuntunan para ulama, dan sesuai dengan isiat para ulama. Kita kan tentu ketika melakukan ibadah tidak sesuai dengan nafsu kita, tetapi kita tetap melihat kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang sudah dirumuskan oleh ulama kontemporer sekarang, bagaimana cara sholatnya dan segala macam. Nah, kalau saya lebih mengambil pendapat kedua, Bapak Ibu semua, yaitu mengambil pendapat di mana ketika pada waktu sholat fardu dan kemudian kita dalam kondisi apapun, maka kita silahkan sholat. Dan bahkan lebih ekstrimnya kalau kita membahas masalah fikih ya, bagi seorang laki-laki atau perempuan yang menyadari bahwasanya mohon maaf ada najis ya, ada najis yang keluar dari farjnya, tetapi tidak ada waktu dia untuk mengganti, dia juga tidak bawa baju ganti, tetapi kalau dia tidak melakukan sholat, maka dia otomatis dia tarkus sholat, meninggalkan sholat. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Tetap sholat. Nah, kalau kondisi seperti ini baru kemudian kita mengkodok, ya tidak boleh kemudian, aduh ini gimana ini, aku dalam perjalanan, misalnya duhur, kok kita bersin, kemudian mohon maaf, kemudian kita mengeluarkan air seni, gitu ya. Bagi kalangan ibu-ibu ini sudah hal biasa ya. Kadang-kadang ibu-ibu yang sudah melahirkan kesekian kali,
kalau dalam masalah fikih itu sudah biasa ketika akhirnya kita mengeluarkan sedikit air seni ketika kita bersin. Itu pada saat sholat duhur. Misalnya kita sedang dalam perjalanan, safar. Qadarullah kita tidak membawa pengganti. Kita tidak bawa baju ganti, kita tidak membawa dalaman untuk ganti. Terus apa yang harus dilakukan? Ya silahkan sholat dengan posisi seperti itu. Apalagi kondisi kita misalnya tidak dalam kondisi safar. Kita belum sampai rumah. Maka sholatlah sudah dalam kondisi seperti itu dan kemudian diqadha. Kalau ini sebagian besar jumhur sepakat. Karena pada saat kita sholat, kita dalam kondisi najis. Nah, maka silahkan tetap sholat tapi kita mengqadha. Tetapi dalam pesawat, saya mengambil pendapat ulama yang kedua, yaitu kita sudah melakukan dengan sebaik mungkin, kita sudah melakukan sesuai dengan tuntutan ulama, maka tidak usah kita mengulang sholat. Tetapi ulama yang pertama tadi, ini adalah dihormati waktu saja, karena tidak sempurna, kita tidak berdiri, kita tidak menghadap kiblat, maka harus diqadha. Nah, itu awal mula perbedaan ulama seperti itu karena melihat dari beberapa hadis yang sudah jelas digambarkan di sana bagaimana sholat Rasulullah ya. Jadi untuk arah kiblat, maka kita bisa sholat dengan menghadapkan wajah kita ke arah mana saja. Kalau tadi ketika kita berangkat untuk umroh, kita masih memungkinkan untuk menghadap kiblat, agak miring dikit. Tapi ketika pulangnya, kita membelakangi. Nah, kan nggak mungkin Bapak Ibu semua ya, kalau kita kemudian mau belok badan gitu kan, kita nggak mungkin. Maka sholatlah sesuai dengan kondisi kita mampunya saat itu. Ya karena memang dalam agama kita disyariatkan kita tidak boleh kemudian memudah-mudahkan dalam masalah tuntunan ibadah, tidak boleh kita memudah-mudahkan. Kita harus melihat kaidah aslinya. Tetapi apabila dalam kondisi darurat, maka kita diperbolehkan. Baik, kita akan lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah tentang arah kiblat sudah, kemudian sholatlah dengan jamak dan qashar ya. Ini juga merupakan adab bagi kita yang sedang bersafar, karena memang ketika kita sedang bersafar, kita merujuk kepada sebuah hadis bahwasanya Umar radhiyallahu an berkata, Umar itu ketika membersamai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar ya sahabat Rasulullah, maka Umar tidak pernah melihat mereka sholat dalam keadaan sholat yang lengkap. Umar itu melihat Rasulullah sholat dengan 2 rakaat ketika sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Begitu pula dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi satu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar adalah qobliyah subuh. Nah, kita akan melihat dulu tentang bagaimana ketika kita dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan itu, semua ulama sepakat kita boleh mengambil rukhsah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sholatnya tidak dengan sholat sunnah ya. Jadi apabila kita sedang bersafar, kita mencontoh Rasulullah tidak melakukan sholat qobliyah, tidak melakukan sholat ba'diyah, tetapi sholat fardu saja, dan qobliyah yang Rasulullah lakukan itu hanya sholat fajar. Selain itu tidak. Nah, maka ketika kita dalam pesawat, sebisa mungkin ketika waktu adzan subuh, kita tetap melaksanakan qobliyah subuh. Ya, 2 rakaat dan kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Sebagian saudara-saudara kita tidak ya, karena beberapa kali juga ketika setelah selesai sholat saya tanya ke sebelah atau kadang-kadang sharing gitu ya. Tadi sholat qobliyah enggak? Enggak, kan cuma sholat subuh aja. Nah, kita kalau mau mencontoh Rasulullah, meskipun kita berada di dalam pesawat, tetaplah kita sholat qobliyah ya, qobliyah subuh yaitu sholat fajar dan kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh. Nah, bagaimana dengan kondisi kita ketika di pesawat, apakah kita diperbolehkan untuk menjamak dan juga untuk mengqashar? Silahkan, kita boleh menjamak dan juga untuk kita mengqashar silahkan. Tetapi lihat bagaimana aturannya ya. Misalnya duhur dengan asar kita boleh dengan jamak takdim atau takhir, silahkan. Jamak takdim atau takhir tetapi tidak mengqashar. Boleh juga maghrib dengan isya dengan jamak takdim atau takhir tapi tidak mengqashar. Ya, kemudian duhur dan asar dengan jamak qashar takdim atau takhir. Kemudian maghrib dengan isya juga boleh dengan jamak qashar takdim atau takhir. Jamak itu menggabungkan ya, sedangkan qashar itu meringkas ya, meringkas yang tadinya 4 menjadi 2. Kalau 3 tidak bisa ya. Subuh tetap 2 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat. Nah, ini pilihan kita.
Tetapi yang harus kita waspadai adalah, tapi ini sudah diizinkan ya, sebagian besar jumhur ulama juga membolehkan, ketika kita bertayamum di dalam pesawat, ketika kita tidak mengambil air wudhu dengan istilahnya dengan kaifiahnya, kita wudhu aslinya dengan air, meskipun di pesawat ada air, misalnya kita memilih tayamum, maka ketika kita melakukan sholat tidak dengan jamak, alias kita sholat duhur sendiri, asar sendiri, maka kita harus memperbaharui wudhu kita. Ya, jangan sampai kemudian kita mengatakan aku masih punya wudhu, kemudian aku tidak tayamum kembali gitu, nggak boleh. Karena tayamum itu hanya diperbolehkan untuk satu sholat sendiri. Jadi misalnya kita sholat duhur, ya sudah, untuk sholat duhur saja, atau asar untuk sholat asar. Tetapi tayamum juga diperbolehkan untuk sholat jamak. Ya, sholat jamak diperbolehkan karena masih dalam satu waktu. Misalnya duhur dengan asar, atau kemudian diawalkan atau kemudian diakhirkan, ya jamak takhir, asal satu waktu boleh. Tetapi tiba waktu maghrib, kita harus kemudian bertayamum kembali, alias berwudu kembali. Karena tidak boleh digabungkan untuk tayamum ini ke beberapa sholat ya. Apabila sudah berjeda, kecuali tidak berjeda tadi, di jamak, nah maka diperbolehkan. Beda dengan ketika kita wudu dengan air. Kalau kita dengan wudu dengan air, maka kita bisa menjamak ya, menjamak ataupun maksudnya menjamak wudu ya. Aku belum batal. Misalnya kita berangkat pagi, sebelum kita berangkat kerja kita sudah wudu, kemudian di tempat kerja kita sholat duha, kemudian kita masih menyimpan wudu dan kemudian kita tidak memperbaharui wudu, meskipun sunahnya kita memperbaharui wudu, karena satu hal ya, terutama bagi akhwat ini ibu-ibu, kadang-kadang kamar mandinya kecil, untuk wudhu juga agak susah, kemudian juga tempat wudhunya mungkin bercampur dengan laki-laki dan perempuan, maka memilih untuk tidak memperbaharui wudhu karena masih punya wudhu, maka silahkan, karena pakai air. Tapi kalau pakai tanah alias tayamum, maka harus memperbaharui wudhu. Nah ini catatannya adalah di sini, gitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Yang keempat adalah tata cara wudhu di dalam pesawat. Nah ini perbedaan ulama dalam hal ini sangat tajam sekali. Kita lihat ya asal muasal ketika para ulama ini sepakat ketika kita di dalam pesawat kita diperbolehkan untuk tayamum ya. Falam tajidu di dalam ayat surat An-Nisa ayat 43, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Jika kalian tidak menjumpai air, maka lakukanlah tayamum dengan menggunakan sha'id. Sha'id itu adalah semua yang ada di permukaan bumi. Sha'id itu semua yang ada di permukaan bumi. Tapi bumi benar-benar bumi ya. Nah, kemudian sha'id juga termasuk unsur bumi yang menempel di benda yang bukan merupakan unsur bumi. Jadi misal debu yang menempel di kursi, debu yang menempel di kasur, debu yang menempel di dinding, ini termasuk sha'id. Yang penting ada debunya gitu ya. Nah, sebagian besar jumhur ulama memang membolehkan ketika kita berada di pesawat, bukan sebagian ya, tapi bukan sebagian besar, maaf, sebagian saja membolehkan. Tapi sebagian ulama, di pesawat itu kan ada air. Kita bisa memakai setengah gelas dari air mineral misalnya ya, ya 3/4. Kalau satu gelas segini itu kalau untuk wudhu sisa sedikit saja, ya. Tapi kalau gelas kecil yang kecil sekali itu yang kayak air kemasan ulang yang kecil sekali itu masih kurang ya. Tapi kalau satu botol ukuran 600 mili itu kita bisa menggunakan separuh atau kurang dari itu. Kita bisa menggunakan untuk wudhu dengan cara yang sempurna. Nah, ulama pertama mengatakan bahwasanya ketika di pesawat ada air minum, ada air toilet, silahkan menggunakan air. Karena masih ada air. Kecuali tidak ada air. Nah, kemudian di sini muncul beberapa pertanyaan Bapak Ibu semua. Ketika di pesawat, kalau kita mau menggunakan air, kita wudhunya di mana? Di toilet kah? Atau di tempat duduk kah? Gitu ya. Kita ingat ya, material pesawat itu penuh dengan kabel. Bagaimana seandainya kita sedang berwudhu dengan sempurna, ya? Tentu kita melihat kaidah tentang tata cara wudhu ketika kita belum melepas sepatu, kita bisa mengusap sepatu, itu memang lebih sedikit airnya ya. Tetapi kita bayangkan, ketika kita sudah buka air mineral tersebut, kemudian kita mau berwudhu, tiba-tiba terjadi goncangan dalam pesawat. Airnya tumpah dan masuk ke sela-sela selongsong pinggirnya tempat duduk kita.
Apakah itu tidak membahayakan? Ya, ini ulama pertama soalnya kekeh, ya kekeh tetap wudhu dengan cara apapun. Pokoknya tetap, maksudnya wudhu mau di kamar mandi, mau di mana, tapi pokoknya pakai air. Kemudian kalau misalnya di kamar mandi, kita tetap kekeh memakai air. Apakah tidak menutup kemungkinan air itu habis seperti yang pernah terjadi ketika saya melakukan safar umroh, ya, perjalanan umroh pertama kali dulu di tahun 2014. Saya masih ingat naik Citylink gitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi saat itu? Pramugari, masih kita perjalanan masih setengah ya, masih baru 4 jam kita ya. Tiba-tiba kemudian ada pengumuman dari seorang pramugari bahwasanya air di pesawat hanya tinggal 1/4. Karena apa? Sebagian besar ibu-ibu wudhu di dalam toilet. Nah ini kan, ya Allah, Masya Allah. Jadi sampai pramugarinya tuh sampai pernah, bukan pernah ya, waktu saya mau ke kamar mandi, mau ke toilet, pramugara itu sampai mengatakan begini, Ibu, apakah tidak di briefing sama ustadznya ya, sama pembimbingnya untuk tidak wudhu di dalam toilet kamar mandi gitu ya. Nah, ulama tadi yang pertama tadi yang mengatakan seperti itu harusnya melihat kondisi dan mentraining ibu-ibu sebelum berangkat umroh gitu ya. Bagaimana tata cara wudhu dengan air yang sedikit di dalam pesawat. Nah, ini kan kisruh gitu. Sementara pesawat masih sekitar 6 jam, masih sekitar 5 jam. Ada yang mungkin ingin buang air besar, ada mungkin ingin hajat apa gitu ya. Nah, maka kita tidak boleh egois. Kalau pakai kalau kita pakai toilet kamar mandi, kita juga tidak boleh egois, harus memikirkan saudara-saudara kita yang lain. Tetapi kalau kita mau pakai air aqua sedikit dan kemudian kita wudhu di tempat duduk kita, kita harus lihat madorotnya. Kalau terjadi goncangan, tumpah, apa yang terjadi? Gitu ya. Nah, maka ulama lain berpendapat kita boleh dengan cara tayamum. Ya, jadi ketika Bapak Ibu nanti misal ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umroh ya ataupun untuk tindak haji dan kemudian ada ulama yang masih kekeh dengan pendapat seperti ini, tidak usah didebat, tidak usah diajak diskusi, tidak. Ya sudah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan petunjuknya ya untuk kemudian tidak kekeh dengan pendapatnya beliau. Karena itu saya masih ingat ya di pesawat Citylink sampai pramugarinya itu sampai beberapa kali membersihkan kamar mandi karena tumpahan air tersebut gitu. Nah, bagaimana dengan ketika kita seperti itu gitu. Maka sejak pertama kali saya safar dengan pesawat tersebut, maka saya memakai pendapat ulama yang kedua, yaitu dengan cara tayamum karena tidak memungkinkan. Nah, kemudian tayamumnya seperti apa? Tadi ya kita sudah melihat tentang bagaimana kriteria so'id ya. So'id itu adalah debu atau tanah yang menempel di permukaan bumi. Nah, ketika kita melihat hal ini, maka mudah bagi kita untuk kita melakukan tayamum di atas pesawat ya. Kita bisa menempelkan tangan kita di sekitar kursi pesawat, di tembok pesawat. Kalau kemudian ulama yang pertama tadi mengatakan, apakah memungkinkan ada debu di dalam pesawat? Itu pesawat komersil itu udah bersih loh. Ya, pesawat komersil itu udah bersih. Tapi kalau di di teropong atau di mikroskop ya, pasti akan ada debu gitu ya. Baju kita pun ada debu kan? Baju kita kalau dicuci dengan deterjen yang canggih itu akan terlihat sekali kotorannya itu luntur gitu. Nah, baju kita aja ada debunya, apalagi bagi kita yang safar, misalnya safar umroh pulang dari Jeddah atau misalnya yang lewat Madinah, kita kan habis perjalanan, apalagi sekarang musim panas ya, kemudian debu pasti menempel tuh di baju kita, kemudian kita nunggu di gate, itu juga tempatnya meskipun sudah kelihatan bersih, pasti tetap ada debunya. Jadi berarti pasti ada nggak? Pasti ada unsur bumi yang menempel di benda yang bukan unsur bumi. Baju bukan unsur bumi. Kalau kita kemudian dikatakan oleh ulama yang pertama tadi, itu tembok pesawat itu, dinding pesawat itu tidak ada debunya, itu bersih itu. Kalau sebelum penumpang naik pesawat itu sudah dibersihkan, oke lah gitu. Berarti kita pakai baju kita, tempel gitu ya, tempel di situ. Nah, jadi ini awal mula perbedaan ulama muncul di dalam tata cara kita berwudu di dalam pesawat, di tata cara kita mengambil air wudu ya, baik itu dengan air biasa ataupun dengan tayamum. Nah, saya lebih memilih untuk tayamum karena madorotnya yang lebih besar ketika kita memaksa diri untuk berwudu dengan air, meskipun air yang sedikit gitu loh. Dan ada juga, saya lihat itu ada beberapa ibu yang tetap
ada beberapa orang ya yang tetap kekeh dengan pendapat ulama tadi, tapi dia tadi lupa di pesawat itu dia sudah copot sendalnya, sudah copot sepatunya, tapi kemudian dia pakai kembali dan kemudian dia usap khofnya tersebut dengan air seperti yang diajarkan dalam tata cara wudhu ketika kita sedang safar. Nah, kita harus lihat ketentuannya. Rasulullah tidak pernah melepaskan sandalnya atau selongsong sepatunya itu ketika Rasulullah mengambil tata cara wudhu dengan mengusap khof tersebut dengan air meskipun sedikit gitu ya. Jadi ini harus benar-benar kita lihat. Maka pentingnya ilmu ya Bapak Ibu sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Bagi kita yang sudah terlanjur melakukan perjalanan jauh tetapi ada beberapa hal dalam masalah ibadah kok kita tidak sempurna, maka banyak-banyaklah kita minta ampun kepada Allah gitu ya. Tapi bagi kita yang belum, ini juga merupakan pelajaran yang sangat berharga supaya kelak ketika kita ditakdirkan oleh Allah melakukan perjalanan, maka perjalanan umroh ya, maka kita sudah sanggup ilmu ya supaya kita tidak tersesat di jalan ya, supaya kita tidak salah dalam kita melakukan tata cara tayamum, sholat dan ibadah-ibadah lain. Baik, kemudian kita akan lanjutkan tentang tata cara tayamum. Nah, sebagian ulama di sini tetap ada perbedaan ya dalam kita mengusap anggota wudhu dari tubuh kita. Ada yang sampai tayamum itu sampai di pergelangan tangan ya, pergelangan tangan. Ada yang sampai siku. Monggo mau ambil yang mana? Dua-duanya sama-sama pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana tata cara tayamum. Kita pastikan dulu ada debu ya, kita pastikan ada debu meskipun debu itu partikel yang sangat kecil, tapi kita pastikan ada. Ya. Nah kemudian kita menepukkan tangan ke tempat yang tadi kita mau kita mau melakukan tayamum ya. Nah kita sentuhkan tangan kita. Apabila kita ada jam tangan kita lepas, apabila kita ada cincin kita lepas, gitu. Karena kalau debu tidak bisa melewati logam, tetapi kalau air mungkin bisa. Bagi yang Bapak Ibu yang memakai cincin bisa kita geser-geser, tetapi bagi yang kalau memakai air ya, cincin bisa digeser, kemudian ini bisa digeser, tetapi kalau memakai debu tidak. Maka lepas jam tangan, lepas cincin bagi yang memakai cincin, karena tentu debu tersebut akan terhalang oleh logam, ya. Dan pastikan juga ini, Bapak Ibu semua, tangannya, kuku tangannya tidak panjang. Karena kalau kuku tangan panjang, maka air saja kadang-kadang tidak bisa melewati ya sela-sela kuku, apalagi dengan debu, gitu ya. Nah, maka kita harus lihat posisikan tangan kita benar-benar tidak ada benda apapun, ya. Nah, setelah kita sentuhkan, kita boleh meniup atau kemudian menepuk seperti ini ya. Boleh kita tiup, boleh kita tepuk. Tapi kalau di dalam pesawat, saya yakin debunya tidak banyak ya. Jadi kita boleh sentuhkan kayak gini dan boleh kita ginikan saja. Diginikan dan kemudian pertama kita usap wajah. Nah, ketika kita usap wajah, kita balik tangan kita dan kemudian kita benar-benar sudah mengarahkan ke seluruh anggota wajah kita. Bagi ibu-ibu atau akhwat yang memakai kerudung, mohon maaf ciputnya terhalang, maka sebelum kita tadi menyentuhkan tangan ke tempat yang akan kita ambil debunya untuk tayamum, maka posisikan muka kita, wajah kita itu bisa kita sela dengan tangan kita. Karena batasnya wajah itu adalah sampai di perbatasan rambut. Telinga juga ya, perbatasan sini, nah sampai sini ya. Maka kita pastikan tangan yang kita sentuhkan ke wajah tersebut itu benar-benar masuk ke dalam. Ya, benar-benar masuk ke dalam. Kalau ini sudah kita sentuhkan, yang ini sudah kita sentuhkan, ya, berarti yang terakhir ini. Kemudian kita usap ke bawah. Ya, bukan kemudian kayak gini dibolak-balik enggak, karena menyentuh wajah dengan cara tayamum dengan debu ini tidak seperti air. Kalau air kan mengalir ya, air mengalir. Kalau ini tidak. Jadi kita benar-benar harus menggunakan tangan itu dengan posisi yang pas. Nah, kita balik, kemudian kita masukkan ke selongsong ini, ya. Tapi yang sini jangan menyentuh, yang sini jangan menyentuh. Yang sini, area sini jangan. Gini aja dulu, belakang situ, nah baru kemudian sini terakhir depan. Set ke bawah ya. Kita boleh menggunakan
apa namanya? Oh iya. Baik. Kita boleh dengan tayamum, ya ini tadi ada komentar dari salah satu jamaah kita ya, boleh menggunakan spray. Iya, silahkan Ibu. Spray silahkan boleh digunakan, asalkan kita benar-benar tahu bagaimana tata caranya ya. Dan spraynya kalau dalam pesawat kan kita nggak boleh yang besar ya, bolehnya yang kecil ya, bolehnya yang kecil kemudian kita isi ulang. Nah maka kalau botol, kalau kita menggunakan spray, pastikan di bawah 100 mili botolnya itu. Kalau enggak, saya kemarin ngisi separuh sebetulnya, ngisi separuh. Itu pun disita ya, disita ketika kita mau masuk pesawat. Padahal isinya itu nggak penuh. Saya antisipasi kalau saya mau wudhu dengan air, tapi ternyata nggak bisa ya. Kalau spray kecil mungkin bisa ya, mungkin silahkan kalau mau pakai spray boleh silahkan. Bagi yang berpendapat di ulama yang pertama tadi, maka silahkan bisa pakai spray karena memang wudhu itu sesungguhnya bukan mengguyur, tetapi membasuh. Ya, ini sebagian besar juga kita ada yang keliru dalam memahami tata cara wudhu. Baik, nanti next ya kita bahas kembali. Nah, kemudian setelah mengusap wajah satu kali, kita tepukkan kembali dan kemudian kita mengusap lengan kita. Bagi yang berpendapat sampai siku silahkan. Caranya bagaimana? Kita tepukkan dulu ke tempat yang akan kita ambil debunya. Kemudian, nah, gini ya, kita tangkepkan ya antara punggung dengan punggung. Maaf, salah, maaf, sebentar. Kita gini ya. Nah, kita gini dulu dan kemudian begini. Ada yang begini dulu. Nah, kemudian jadi ini ya, tangan sama tangan kita tangkupkan, kemudian kita sampai sini kita balik dan kemudian nah, ada seperti itu. Dan kemudian untuk yang berpendapat di pergelangan tangan itu sangat mudah sekali. Karena cuman di pergelangan tangan. Monggo mau ambil yang mana silahkan. Karena ini khilafiyah ya, khilafiyah pada masa dulu dan sekarang juga khilafiyah karena dua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini tata cara tayamum. Kalau untuk video lengkapnya silahkan bisa melihat di beberapa YouTube yang sudah disebar di apa namanya oleh para ulama ya dalam channel-channelnya kita bisa melihat tata cara seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu mau ambil yang mana? Tadi salah satu jamaah kita menyampaikan boleh pakai spray. Silahkan kalau mau pakai spray, pastikan juga kalau pakai spray berarti otomatis wudhunya harus sempurna. Wudhunya harus sempurna berarti tidak mungkin di kursi pesawat. Terus di mana? Ya berarti di dalam kamar mandi pesawat. Tapi pastikan air itu tidak menyemprot kemana-mana. Karena kita ingat ya bahwa partikel pesawat itu terdiri dari beberapa kabel yang sangat rumit. Yang ketika ada apa-apa, menetes di sela-sela itu, maka bisa membahayakan. Maka ketika kita pakai spray pun pastikan. Kita sudah tutorial dari rumah. Ya, berarti otomatis dicopot semua cincinnya karena air itu kalau diusap itu tidak bisa mengalir di sela-sela cincin, ya. Kita pakai spray silahkan, tapi berarti kita posisi wudhunya di dalam pesawat. Kalau di pesawat silahkan saja, di apa namanya di tempat duduk silahkan saja. Yang penting sebelah kita pastikan tidak ada laki-laki, lorong yang kita duduk misalnya di pojok pesawat, lorong sampai sana tidak ada laki-laki, ya. Maka silahkan saja kalau kita mau wudhu di tempat duduk pesawat, maka kita lihat tidak ada yang melihat aurat kita, gitu ya. Nah ini kalau perempuan itu memang lebih rumit. Baik. Saya lihat komentar dulu ya, Mas Nejar ya. Baik. Kita lanjutkan dulu ya, sebelum kita membaca komentar dari atau pertanyaan dari beberapa jamaah. Baik, ini tentang tata cara tayamum. Sekali lagi, dalam masalah fikih, kita mempunyai sandaran 4 madhab, ya, di mana 4 madhab itu rentangnya dari tahun 190 Hijriah sampai 300 sekian, ya. Bisa kemungkinan bahwasannya perbedaan ulama di sini sangat tajam, ya. Kemudian turunannya lagi, ya, ke murid-murid para imam tersebut. Nah, maka sampai ke kita itu luar biasa sangat tajam. Jadi, perbedaan dalam masalah khilafiyah, dalam masalah fikih memang harus kita sikapi dengan lapang dada. Ya, misalnya saya berpendapat dengan semprot,
gitu ya, dengan apa tadi, spray gitu ya. Kemudian saya diingatkan oleh yang lain, "Bu, hati-hati loh pakai itu, nanti kalau, kemudian nyiprat kemana-mana, bla 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 bla." Oh iya, maka saya juga harus mendengarkan, gitu ya. Terus kemudian juga apabila ustadz kita kemudian mengatakan, "Ini kita semuanya satu pesawat jamaahnya semuanya umroh Bapak Ibu semua. Jadi, kalau kita wudhu di dalam pesawat tidak memungkinkan. Nanti semuanya bolak-balik butuh kamar mandi. Maka kalau mau pakai spray, spraynya di tempat duduk dalam pesawat. Atau kalau mau tayamum silahkan, itu lebih baik. Ya kita ngikutin, karena apa? Ketika kita bersafar itu, 3 orang saja bersafar, kita harus menunjuk salah satu teman kita untuk menjadi mas'ul atau menjadi apa? Pimpinan. Gitu. Nah kita taat sami'na wa ata'na kepada pimpinan tersebut. Termasuk kemarin ketika saya safar, pimpinan rombongan saya, tour leader-nya mengatakan, ibu-ibu kita pakai pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya kita bertayamum saja di dalam pesawat. Ya saya saat itu juga pikir, saya mau pakai spray nggak bisa. Kenapa? Karena di sebelah sana ada bapak-bapak, di belakang saya ada bapak-bapak, depan saya bapak-bapak. Aduh, ini juga mungkin saya mau ngerogoh-rogoh, tempat duduknya sempit karena pesawatnya Lion. Nah, kalau saya mau ke kamar mandi, betapa mobilitasnya penuh dan padat ke kamar mandi. Nah, ini ya hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kalau kita tidak bersama-sama dalam satu rombongan umroh mungkin bisa. Pada saat saya naik pesawat Etihad atau Turkish Airlines ya, itu longgar pesawatnya. Jadi memungkinkan pakai spray dan memungkinkan wudhu di dalam pesawat. Karena satu pesawat itu tidak semuanya muslim, ya. Tidak semuanya muslim. Jadi yang umroh tuh ya hanya di sembilan tertentu. Maka kita bisa leluasa gitu. Tapi ketika kita memakai pesawat yang memang posisinya semuanya umroh, bisa dibayangkan Bapak Ibu semua. Nah itulah, maka diperlukan ilmu yang sangat luas, diperlukan hati kita terbuka terhadap pendapat-pendapat lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ya, terakhir untuk pembahasan kita, tapi tidak ada slide-nya ya, karena saya juga kebetulan padat ya hari-harinya, dan saya tidak sempat membuat itu, tentang bagaimana apa yang harus kita lakukan, aktivitas yang harus kita lakukan ketika kita sedang dalam keadaan safar ya. Nah, ketika kita dalam keadaan safar, maka kita disunahkan untuk banyak berdoa, untuk banyak berzikir. Tentu sebelum kita berangkat safar, kita sudah dipandu oleh asatidz kita, oleh para ulama kita dengan doa-doa sebelum kita safar ya. Nah, ada doa yang memang tidak ditolak ya, yaitu yang pertama, doa orang tua kepada anaknya, kemudian juga doa orang yang sedang berpuasa, dan juga doa orang-orang yang sedang safar. Apalagi ketika safar umroh atau safar haji, ini adalah sangat mustajab. Ya, ada beberapa teman itu yang tidak tahu saya berangkat umroh misalnya, kemudian mereka WA, "Bu, tolong doakan." Waduh, saya itu sudah keluar dari Masjidil Haram, sudah tawaf wada, dan saya sudah perjalanan pulang. Mereka berdalih apa? Doakan saya Bu, karena jenengan itu sedang safar dan safarnya safar untuk ibadah. Ayo doakan saya Bu, gitu ya. Bagi yang tidak tahu saya berangkat kan otomatis ketika mereka tahu dan akhirnya mereka menitipkan doa, mereka tetap berpendapat bahwasanya doanya pasti dikabulkan. Ya luluh juga hati kita ya untuk kemudian mendoakan teman-teman kita. Nah, maka ketika kita melakukan safar, terutamanya adalah safar dalam rangka ibadah, maka perbanyaklah kita melakukan zikir di dalam pesawat. Apalagi ketika kita berada di dalam pesawat, pesawat kadang menuki ya, kadang-kadang dia kondisinya ada goncangan gitu ya, turbulensi dan segala macam, dan ini pula pernah saya alami beberapa kali goncangan gitu ya. Pernah juga yang saya alami di bulan November ketika sudah mulai musim hujan ya, di tahun 2018 itu terjadi badai ya, badai, dan kemudian benar-benar goncangan pesawat itu luar biasa gitu ya di atas itu ya. Maka yang bisa kita lakukan saat itu ya kita mohon ampun kepada Allah, kemudian kita banyak beristighfar, kita banyak membaca Al-Qur'an. Ini penting sekali kita persiapkan sebelum kita naik pesawat. Nah, terutamanya kita yang memang suka sekali dengan banyak aktivitas ya, maka akan boring ketika kita melakukan perjalanan di siang hari. Masih terang kita melakukan perjalanan di siang hari, maka kita boleh melakukan aktivitas-aktivitas itu. Aktivitas membaca Al-Quran, kita persiapkan Al-Quran kita di tempat yang mudah dijangkau, ya, mudah dijangkau. Tetapi kalau di tas, hati-hati ya, ada beberapa ibu-ibu yang menaruh Al-Quran di tasnya, tas cangklongnya.
kemudian ketika pesawat sudah mau take off, tas jinjingnya itu taruh di bawah. Itu ada Al-Qur'annya, hati-hati. Nah, ini juga merupakan adab bagi kita ya, menghormati kitab suci. Karena kitab suci itu bagaimanapun ini adalah surat dari Allah ya untuk manusia, maka harus kita taruh di tempatnya yang baik. Maka bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang kemudian di dalam tasnya itu membawa Al-Qur'an, bawa mushaf, begitu masuk pesawat tolong taruh dulu di belakang kursi ya, saku di kursi itu taruh di situ. Karena beberapa taruh di bawah, padahal itu ada Al-Qur'annya. Nah, ada sebuah kisah ya. Jadi saya punya teman, dia belum bisa membaca Al-Qur'an, tapi keinginannya untuk umroh itu tinggi karena dari sisi finansial dia mampu. Dia sudah mendaftar haji, tapi kan masih antri meskipun dia haji plus masih antri. Kemudian dia berangkat ke sana tanpa persiapan ruh yang sangat sangat apa ya, yang harus diperhatikan seperti kita ada madrasah Baitullah itu kan sebetulnya kita mempersiapkan ruh kita ya. Nah, sampai di sana dia bengong, di pesawat dia bengong, dia baru baru kalinya itu melakukan perjalanan jauh. Kalau di domestik dia sudah biasa 1 jam, 2 jam, 3 jam naik pesawat biasa. Tapi qadarullah ini perjalanannya kan 9, bahkan kalau ke Turki itu sampai 13 jam ya. Nah, dia boring. Apa yang dia lakukan? Dia melihat sebelah kanan kiri ada yang baca Al-Qur'an. Begitu sampai di kota Makkah, Madinah, dia bingung juga. Dia mau baca Al-Qur'an, dia nggak bisa baca Al-Qur'an. Pernah juga saya menjumpai ya, ada ibu-ibu yang bengong 3 orang. Saya tanya, "Mbak, kenapa nggak baca Al-Qur'an?" "Aku nggak bisa baca Al-Qur'an, Neng. Baca aja. Kamu baca aja, aku dengerin." Gitu. Sedih rasanya ya. Nah, maka ketika berangkat itu kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, kemudian ada juga ibu-ibu yang cerita anekdot. Kalau saya bilang anekdotnya itu lucu-lucunya apa? Dia ketika dia belajar tahsin sama saya ajarkan tulisan atau huruf-huruf Arab itu ya. Maaf, huruf angka Arab, angka Arab. Susah sekali dia itu untuk memahami angka Arab itu, gitu ya. Nah, saya semangati, Bu harus paham ini angka Arab. Nanti kalau jenengan mau beli besok haji gimana tuh? Realnya tuh. Itu kan ada 5 real, ada berapa 1 real, ada 10 real gitu loh. Oh iya ya Bu, ya iya. Ayo semangat gitu. Karena memang harus dipelajari. Bagi orang umum ini benar-benar umum. Maka beberapa juga saya menemukan jamaah-jamaah yang sudah sepuh bingung ketika mau bayar. Saya ditarik-tarik. Mbak ini gimana mau bayar ini? Saya mau bayar ini gimana ini? Nah, ini untuk sebagian orang tua ketika dia tidak mengetahui angka Arab ini juga bermasalah ya. Nah, maka sebelum berangkat umroh atau haji memang kita perlu banyak ilmu ya. Bahkan saya rasakan sudah beberapa kali berangkat pun kita masih butuh ilmu gitu ya. Kita masih butuh ilmu untuk apa ya yang kemarin perjalanan saya kira-kira ada yang salah apa tidak. Nah, maka kita bisa bayangkan ketika kita melakukan perjalanan lama sekali, ada banyak aktivitas ibadah di situ. Doa orang yang sedang safar itu dikabulkan oleh Allah, makbul. Maka pada saat safar, pada saat di atas pesawat kita sudah mulai berdoa. Doa untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk saudara kita, ya. Kemudian untuk teman-teman yang titip doa kepada kita. Bahkan doa yang paling makbul itu adalah doa seseorang kepada saudaranya, meskipun bukan sekandung, meskipun bukan senasab, tapi temannya itu tidak tahu. Ini kan doa yang sangat mustajab. Dan bahkan ketika dia berdoa, malaikat mengatakan apa? Doa itu untukmu juga. Nah, Masya Allah, hal-hal seperti ini ya, Bapak Ibu yang kadang lepas dari diri kita, gitu ya. Maka perbanyaklah zikir. Ketika pesawat sedang ada turbulensi, maka kita banyak bertakbir. Kita disunahkan ketika jalannya menanjak, kita bertakbir. Ketika turun, maka kita bertasbih, ya. Allahu Akbar, dan kemudian Subhanallah. Nah, maka perbanyaklah kita berzikir, membaca Al-Quran di dalam pesawat, dan juga ketika kita sedang safar ya jangan banyak tertawa, jangan kemudian banyak melakukan hal-hal aktivitas lagu ya, browsing, kemudian kita membaca-baca hal yang nggak penting, atau kita kemudian gibah atau apa, jangan. Karena apa, kita itu ada di atas sekian mil ya jaraknya dari bumi, yang tanpa pertolongan Allah tidak mungkin pesawat itu akan terbang dengan cantik gitu ya. Nah, maka kita benar-benar harus waspada akan umur kita. Banyak sekali kejadian-kejadian orang naik pesawat dan tidak kembali lagi. Nah, maka itu benar-benar kita ingat bahwasanya ini adalah perjalanan yang menakjubkan untuk kita, dan kemudian kita melakukan aktivitas yang baik dan banyak di dalam pesawat, terutama yang adalah zikir dan kemudian juga berdoa. Dan bagi Bapak Ibu semua yang menginginkan untuk berangkat umroh ataupun haji, dari sekarang sudah mulai
untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik gitu ya. Apabila belum ya, belajar membaca Al-Quran dengan baik, karena sesungguhnya pahalanya luar biasa. Pahala sholat di Masjidil Haram 1000 kali lipat ya. Berapa kali lipatnya ketika di Madinah. Nah, maka ketika kita membaca Al-Quran di sana, itu akan berlipat-lipat pahalanya. Ya, baik demikian ya yang bisa saya sampaikan, karena kebetulan juga jam 7. Alhamdulillah tadi mulainya lebih gasik ya Mas Nizar ya, karena jam 7 saya harus segera selesai karena akan mengisi di tempat lain lagi. Dan mungkin ada beberapa hal yang ditanyakan oleh para jamaah di kolom chat ya, mungkin bisa kita buka. Oh, ini diganti Mas Aji ya, bukan Mas Nizar ya? Iya, Bu. Oh ya, baik, nggak apa-apa. Baik, demikian Mas Aji, kita lanjutkan di ini apa namanya? Tanya Diskusi jawab nggih. mungkin ya. Nggih. Ya, Nggih. saya dibantu ya Jazakallah. Mas Aji ya. Siap. Ustazah, jazakillah khair atas penyampaian materi yang sudah disampaikan Ustazah kepada kita semua, sungguh luar biasa nggih. Jadi ini ilmu nggih. Ini ilmu untuk kita semua, bagi yang mungkin belum sama sekali safar menggunakan pesawat gitu, atau belum sama sekali ke Baitullah. Nah, ini ilmu penting yang kita dapatkan agar besok ketika kita naik pesawat bisa lebih paham ya, lebih paham, lebih bisa sabar, terus lebih bisa, apalagi ketika ilmu ini kita terapkan terus kita kasih tahu dengan orang lain yang mungkin belum paham, itu luar biasa gitu nih. Jadi ilmunya menular lagi. Nah, sebelum ke selanjutnya, ada beberapa informasi dari kami yang mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan ya, terkait. Nah, ini kan tadi dari Ustaz Ane udah menyampaikan bahwa untuk persiapan ke Baitullah gitu. Nah, dari kami ada beberapa program umroh yang bisa Bapak Ibu ikuti. Yang pertama adalah program umroh plus kota Taif yang insya Allah berangkat setiap bulannya. Dan ada juga umroh liburan di akhir Desember ya, insya Allah yang akan dilaksanakan di akhir Desember, di akhir tahun. Dan juga ada umroh plus Turki yang insya Allah ada di awal tahun 2024, jadi di bulan Januari, spesial winter. Terus juga ada umroh akbar nih bagi Bapak Ibu semua yang rindu Baitullah, terus ingin umroh bersama Ustadz Cahyadi dan Bu Ida, bisa mulai nabung, insya Allah akan kita laksanakan di bulan Syawal 2024. Gitu. Jadi monggo Bapak Ibu semua bisa mempersiapkan diri untuk bisa pergi ke Baitullah bersama-sama Wonderful. Gitu. Masya Allah, ini sudah ada banyak sekali yang tersampaikan di kolom chat ini, luar biasa semangatnya berilmu Bapak Ibu semua. Ustazah, sini saya bacakan untuk beberapa pertanyaan atau pernyataan yang sudah diketik oleh Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ustazah, dari Ibu Ririn Mediana. Ustazah, saya bawa botol spray untuk di perjalanan untuk berwudu, karena beberapa kali menyimak alternatif berwudu di perjalanan atau ketika berada di tempat yang sulit jika berwudu. Misal ketika sholat di Masjidil Haram penuh jamaah, jika kita harus keluar untuk wudu, maka sulit lagi mencari tempat. Bagaimana Ustaz? Matur suwun. Baik, monggo silahkan untuk membawa botol spray ya. Spray silahkan bisa dilakukan. Kalau tadi saya menyampaikan kalau di pesawat, maka kita lihat kanan kiri dulu apakah ada laki atau tidak. Karena kalau wudhu, kita harus buka lengan ya. Kita harus buka lengan, maka otomatis kita membuka aurat ya. Apakah kemudian ada pramugara yang lewat dan segala macam, memang kita harus ada yang menutup ya. Atau bukan menutup, tapi mengadang-adangi bahasa Jawanya ya. Nah, kalau kita di Masjidil Haram yang penuh, kalau di area untuk tawaf di area untuk tawaf itu sebenarnya ada ya tempat wudhu untuk perempuan itu ada, mungkin ada yang belum tahu gitu ya.
Tapi kalau jamaahnya penuh dan kemudian kita sholatnya sendirian, memang resiko ketika kita keluar dan kemudian kita berwudu. Kita bisa berwudu dengan spray tersebut, silahkan. Kita tutup dengan kerudung, ya, kerudung. Maka atau kalau orang Indonesia kan rata-rata pada pakai mukena, ya, mukenanya besar-besar. Nah, maka kita bisa sembunyikan tangan kita itu, ya, tangan kita, dan kemudian kita berwudu. Tapi jangan sampai terlihat askar. Kalau terlihat askar, kemarin saya lihat itu ada yang diantar kemudian ke tempat wudhu gitu loh. Jadi dia sudah PW bahasanya, habis dia tawaf, kemudian dia duduk dan kemudian dia kentut kan saat itu kebetulan malam, ya, malam hari 1:30 lah saat itu, 1:30, terus kemudian dia itu wudhu, tapi dia sudah nyaman sebenarnya karena semuanya perempuan, ya, di bawah tempat tawaf yang kedua, lantai 2 itu kan bawahnya itu benar-benar nyaman untuk kita duduk. Nah, kemudian dia terlihat oleh askar. Kemudian sama askarnya, karena tahu orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab, ya, digendeng aja sama askarnya untuk diantar wudhu gitu. Ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau seandainya kita sendirian kan repot. Maka silahkan kalau mau seperti itu, berarti kita rogoh bahasanya Ibu, ya, dirogoh. Nah, tangan kita masuk. Nah, tapi pastikan dengan sempurna. Pastikan airnya kemudian melewati semuanya, spraynya juga, ya nggak apa-apa. Itu silahkan kalau mau seperti itu. Tapi saya belum pernah melakukan itu. Karena buat saya sesuatu yang sangat amazing, ya, dan ini juga sudah saya lakukan 3 kali perjalanan umroh itu, ya. Ketika masuk masjid, saya langsung ambil air zam-zam, dan kemudian langsung meminum, dan kemudian saya langsung berdoa. Ya Allah, jangan kentut, mudahkan saya untuk beribadah. Meskipun saya masuk masjid itu 1:30 malam. Sampai kemudian syuruk. Itu tidak pernah kentut. Alhamdulillah selama ini Mas Aji. Tidak pernah kentut, tidak pernah batal, tidak pernah mules. Karena begitu saya memasuki pertama kali datang ke Tanah Haram, jadi begitu dijemput dari Jeddah misal, kemudian kita masuk Masjid Nabawi, pertama kali yang saya lakukan itu adalah minum air zam-zam. Saya ingat dulu dinasihati oleh Ustadz Azami Sami'un Jazuli. Beliau DPP kita yang sudah wafat, ya. Beliau punya pondok pesantren Yapit di daerah Bekasi, ya, Jati Asih. Nah, waktu pertama kali saya umroh dibimbing oleh beliau mengatakan itu, langsung minum air zam-zam dan doa kepada Allah, semua penyakitnya mohon untuk saat itu, ya, disembuhkan oleh Allah, dan kemudian kita berdoa juga tidak kentut, dan minta diselesaikan hajatnya sebelum masuk ke masjid. Kalau saya selalu itu Mas Aji yang saya doa. Dan alhamdulillah sampai sekarang dikabulkan oleh Allah. Jadi ketika saya masuk masjid tidak mules, tidak pingin BAB, tidak pingin ke kamar mandi kecil, tidak, sama sekali tidak. Jadi ketika bangun, misalnya saya jam 1 biasanya pasang alarm, jam 1 kurang itu saya sudah pasang alarm, kemudian saya bangun, itu selalu masuk kamar mandi selalu mules. Selalu mules, dan kemudian hajatnya kita buang. Kemudian ketika masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dari jam 2 tersebut, kalau Masjid Nabawi jam 2 baru kita bisa masuk, ya. Kalau Masjidil Haram kan tidak ada waktu, ya, tidak ada, maksudnya masjid telah selalu buka gitu, ya. Nah, maka ketika masuk ke sana saya tidak pernah mules, tidak pernah kentut, tidak pernah hal itu terjadi. Nah, mungkin ini bisa dipakai oleh ibu-ibu semua, ya. Dan benar-benar kita itu doanya khusyuk gitu loh. Ambil air, kita kan boleh minum air zam-zam dengan berdiri. Kenapa minum air zam-zam boleh dengan berdiri? Karena air zam-zam itu tidak perlu disaring. Maka Rasulullah pernah juga minum air zam-zam dengan berdiri. Nah, maka kita bisa, dan banyak juga orang Arab sana, asli orang sana minum air zam-zam itu dengan berdiri. Kadang-kadang kita risih, perempuan kok berdiri gitu. Enggak apa-apa, ambil air, dan kemudian kita minum, dan kemudian saat itu kita minum secara perlahan. Kita berdoa kepada Allah. Dan alhamdulillah, 3 kalinya saya ke sana, 3 kalinya itu juga tidak pernah kentut. Nah, mungkin ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu semua apabila masuk ke Masjid Nabawi. Tapi harus yakin, ya, ke Masjidil Haram harus yakin. Jangan kemudian, oh nanti kan Allah sesuai prasangka hambanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau kita bilang, apa mungkin? Wong saya biasa setiap sholat berapa rakaat itu kentut, ya kita akan seperti itu, gitu, ya. Nah ini, ya, monggo bisa dilaksanakan. Baik, lanjut Mas Aji, silakan. Soal terjawab, ya. Masya Allah, gitu, ini ilmu baru lagi, ya, dari Ustazah. Jadi ketika kita besok ketika di Masjidil Haram, coba kita terapkan ini, Bismillah, insya Allah sesuai dengan prasangka hambanya, gitu, ya Allah. Terus ini ada pernyataan dari Pak Fai. Debu itu ada yang berukuran sangat kecil sehingga tidak terlihat mata. Ia termasuk
bagian dari aerosol yang melayang di udara. Ini pelajaran saat kita sekolah dulu tentang atmosfer bumi. Jadi dimanapun kita berada pasti ada debu. Jadi pasti bisa tayamum. Itu nggih Ustaz nih. Ya, betul. Apalagi madorot kalau kita pakai air tadi ya. Madorot kalau tumpah atau apa gitu ya. Ya, matur nuwun Ustaz Pai ya. Mengingatkan kita semua ya. Karena kita sudah mak-mak, sudah bapak-bapak, sudah jarang buka buku pelajaran ya. Siap Ustazah, siap. Jazakallah khair. Baik, lanjut Mas. Ya, ini yang selanjutnya dari Ibu Rahmawati. Dengan tayamum saat mengusap tangan apakah sekali tepuk atau kedua tangan? Sudah. Ya, jadi kan maaf ya. Nah, kemudian seret udah gitu aja. Karena tidak terlihat. Beda kalau kita debunya banyak, mungkin kita bisa keras ya. Misalnya kita benar-benar debu ya, kita gini kan kita tepuk. Kan nggak mungkin kalau nggak kita tepuk ya. Karena kalau kita pakai sudut mata, salah satu jari kita tuh kan menyentuh sudut mata sini ya. Itu bisa masuk ya. Maka mau tidak mau kita harus tepuk, tapi tepuknya kita lihat. Kalau memang kita tayamumnya pakai benar-benar debu, maka tepuknya kenceng ya. Nah, sekali tepuk saja. Tapi kalau seperti tadi Pak Fai mengatakan, dimanapun ada sebetulnya partikel debu itu, maka kita bisa sekali tepuk dengan lembut. Nggak usah. Seperti itu ya. Kita bisa sekali tepuk. Dengan kedua tangan. Nah, gini. Bukan begini. Kalau begini nanti nggak rigel bahasanya debu-debu di sini. Ya, gini aja. Kalau memang memastikan itu sedikit sekali partikelnya, ya sudah gini aja ya. Begitu Ibu ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Tadi kurang kelihatan sudah. Agak kurang praktekannya. Oh gini ya. Oh maaf. Jadi ketika kita habis meletakkan tangan di debu, kalau debunya banyak, maka kita agak keras. Ya. Tapi kalau tidak banyak ya silahkan beginikan saja sekali. Bukan begini. Ya, kalau begini enggak atau ini enggak boleh tersentuh apapun sebelum tersentuh ke muka kita. Enggak boleh bersentuhan begini, tapi begini. Ya. Nah, baik seperti itu. Kita lihat ya Mas Haji ya. Oke, lihat-lihat Saudara. Ya, baik. Kalau Saudara. Terus selanjutnya Saudara dari Pak Stiono. Saudara, apakah sholat dengan tayamum itu sudah sempurna? Artinya tidak perlu dikodok lagi. Ya, baik. Ini yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Bagi yang mengikuti dari awal, insya Allah tadi sudah mendengar penjelasannya, tapi tidak apa, kita ulang ya Bapak ya. Jadi pendapat ulama yang pertama tadi, ketika kita sholat yang seharusnya kita itu berdiri, sebagaimana hadis Rasulullah ketika sholat sunnah, beliau tidak turun dari tunggangannya, tidak turun dari untanya, karena beliau melaksanakan sholat sunnah. Ketika beliau sholat fardu, maka beliau turun. Nah, asal muasalnya itu perbedaan ulama kan di sini. Rasulullah saja turun dari tempat dia berkendara. Maka mau tidak mau, berarti sholat fardu harus berdiri. Maka gimana caranya di dalam pesawat kita harus cari tempat untuk kita bisa berdiri? Nah, bayangkan apabila semua satu pesawat umroh semuanya dan semuanya minta berdiri dan bergantian, itu mobilitas pesawat itu luar biasa. Apalagi kalau hujan. Terus kemudian ada beberapa break dari pramugari, kemudian mengatakan Bapak Ibu semua harus duduk. Kita nggak bisa sholat di situ. Nah, maka pendapat ini otomatis akan melahirkan dua pendapat. Dan kita hargai dua pendapat tersebut. Pendapat pertama itu sholat lihurmatil waktu, yaitu menghormat waktu, maka mau tidak mau harus diqadha. Tetapi bagi ulama kedua, kalau kita sudah melaksanakan dengan sempurna, tayamum juga dengan sempurna, kemudian kita melaksanakan rukunnya dengan sempurna, kita tidak usah mengulang. Nah, kalau saya lebih ke pendapat ulama yang kedua. Kecuali ada beberapa hal di pendapat ulama yang kedua, apabila kita merasa ada najis. Ada najis berarti kita sholat dengan membawa najis. Tidak memungkinkan kita ke kamar mandi pesawat untuk mengganti celana kita, tidak mungkin bagi ibu-ibu untuk juga berganti pembalut atau apapun gitu ya. Pembalut tuh bukan pembalut yang untuk head, bukan ya ibu-ibu ya, tapi panty liner biasanya ibu-ibu memakai itu. Tidak memungkinkan kita untuk ke sana dan kemudian ada najis sedikit dan kemudian kita sholat pada saat duduk, maka kalau itu dilakukan, maka itu kita mengganti, mengqadha. Karena kita sholat dihormati waktu, tapi kita ada najis. Syarat untuk sholatnya tidak terpenuhi. Tapi kalau syaratnya terpenuhi, maka kita tidak usah mengganti atau mengqadha. Nah, seperti itu Bapak. Nanti monggo bisa memakai pendapat ulama yang mana dua-duanya dibetulkan. Kalau saya mengambil yang kedua. Beda, saya juga pernah mengqadha karena saya merasa bersin
bersin dan kemudian ngetret bahasanya. Waduh, tapi ini sudah masuk waktu sholat. Saya lihat kamar mandi semuanya penuh, antriannya panjang. Dan akhirnya saya berpendapat seperti itu, dan kemudian ketika sampai di darat, saya mengqadha sholat tadi di musola yang ada di Bandara Jeddah. Seperti itu ya, bukan musola ya, di sana itu apa ya, kayak tempat kosong ya untuk sholat. Begitu, mudah-mudahan terjawab ya Bapak ya. Baik, kita lanjutkan. Ini dari Pak Stiono lagi, ini Ustadzah, bagaimana jika hanya perasaan yang tidak mantap karena tidak berwudu tapi tayamum? Pipi, bagaimana jika hanya perasaan yang tidak mantap karena tidak berwudu tapi tayamum? Tayamum. Oh, monggo silahkan Pak. Kalau mau mengulang boleh, karena kita dasarnya jelas ya. Beda kalau pengulangannya itu karena was-was. Nah, karena was-was beda. Tapi Bapak harus benar-benar mantap ketika mengikuti pendapat ulama yang tadi, yang pertama, termasuk ini dari rumah fikih ya. Kalau dari rumah fikih pendapatnya yang pertama tadi, yaitu Ustadz Sarwat ya. Nah, maka kita harus mengqadha. Maka silahkan kalau kita mau mengqadha karena pendapat tadi, karena kita dasarnya kalau jenengan berarti tidak mantap dengan bertayamum. Inginnya berwudu, tapi berwudu di pesawat tidak memungkinkan, nggih Pak, nggih. Karena posisinya kamar mandi kecil, terus kita mau pakai air juga kebanyakan juga nanti bisa madorot gitu. Monggo silahkan, tidak apa-apa. Diperbolehkan ya. Oh, Masya Allah. Ada yang terlewat Mas Aji di atasnya kayak. Siap. Gitu nggih Pak Stiono nggih. Masya Allah. Sami-sami. Dari Bu Prapti. Maaf tadi ke belakang sebentar mau tanya Ustadz, untuk jamak apakah tayamumnya sekali atau 2 kali? Kalau jamak tayamum cukup sekali. Karena itu menyertai. Kan kita tidak ada jeda kalau jamak. Selesai salam, kita langsung takbir. Maka kita tidak usah tayamum lagi. Ya. Tapi kalau kita berjeda, sholat zuhur kita cuman kosor saja di atas pesawat, kemudian kita nanti nunggu sholat asar kita kosor saja, maghrib kita kosor saja, maka harus diulang tayamumnya. Insya Allah jelas nggih, Bu Prapti nggih? Gitu. Sepertinya sudah selesai, sudah terjawab semua pertanyaannya. Wah, Masya Allah, sudah kilo khair atas waktunya, sudah. Ini nanti bagi Bapak Ibu semua yang mungkin belum bisa bertanya, ada kesempatan pagi hari ini, nanti monggo bisa ditanyakan di grup, atau nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin belum bisa bergabung di pagi hari ini, insya Allah akan ada rekaman yang nanti akan kami share di grup Madrasah Baitullah. Jadi bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yang belum presensi, monggo bisa presensi, nanti akan bisa mendapatkan akses untuk ke grup Madrasah Baitullah. Begitu Bapak Ibu sekalian, matur suwun Ustadzah, monggo Ustadzah jika ada yang ingin dilakukan setelahnya, monggo bisa berpamitan, dan mungkin ada closing statement bagi kita semua di pagi hari ini, Ustadzah. Baik, sedikit closing statement ya, Mas Aji ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya ilmu Allah itu sangat luas ya. Ilmu Allah itu sangat luas karena kita bersandar dengan pendapat para ulama dan juga berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Al-Quran. Maka ketika kita belajar tentang masalah ibadah, itu sepertinya tidak pernah bertepi ya, tidak pernah bertepi. Kita terus akan menggali lagi, sebagaimana pernah disebutkan dalam salah satu riwayat ya, bahwasanya ketika kita melontar jumroh untuk pelaksana haji, waktunya mustajabnya adalah pagi. Tetapi saat itu ada salah seorang sahabat Rasulullah yang melaksanakannya habis zuhur. Saat itu pendapat itu tidak dipakai. Di kota Makkah tidak dipakai sama sekali. Tapi Masya Allah, setelah berjuta umat muslim masuk ke kota Makkah, maka akhirnya pendapat tersebut dipakai, termasuk oleh jamaah Indonesia. Nah, maka ketika ada seorang tabi'in yang memberikan statement tentang sebuah riwayat dalam beberapa buku, maka pasti mereka melihat kondisi real dari umat-umat muslim yang ada pada saat itu. Nah, maka disinilah letaknya kemudian ketika kita belajar tentang fikih ibadah, ada banyak perbedaan ulama-ulama kita. Karena seperti kita ketahui bersama, rentang antara Imam Maliki dengan Imam Ahmad itu sekian 100 tahun Hijriah ya. Jadi dari tahun 190 sampai 300 sekian.
Nah, bisa kita bayangkan rentang seperti itu, tidak ada internet, tidak ada akses pesawat, tidak ada akses apapun, maka perbedaan ulama muncul. Belum lagi sampai kepada kita sekarang. Nah, maka inilah ya yang akhirnya memunculkan kenapa kok tidak sama antara satu ulama dengan ulama lain. Nah, kita diperintahkan untuk mengilmuni. Jadi bahasanya kita diperintahkan untuk belajar. Kalau kita sudah belajar satu fikih, misalnya kita belajar fikih Imam Syafi'i ya, maka kita perlu juga untuk mendengarkan fikih-fikih yang lain supaya kita luas ilmu kita ya, karena ilmu ini bisa kita tularkan kepada anak cucu kita. Demikian Mas Aji dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, saya undur dulu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan saya yang kurang jelas, itu semata-mata datangnya dari saya pribadi sebagai hamba yang fakir ilmu. Apabila ada banyak hikmah yang bisa diambil dari pelajaran di hari ini, itu semua datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah. Amin wa iyyakum. Pamit nggih. Oke, Ustazah. Insyaallah nggih. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Terasa kita di ujung acara nggih, sudah menunjukkan pukul 7. Jadi Masya Allah ini hari ini ilmu yang kita dapat sungguh banyak sekali. Jadi perbedaan itu di dalam fikih ya, jadi sudah biasa dan kita saling menghargai itu pendapat apapun yang digunakan kita ataupun orang lain kita hargai dan kita yakini bahwa itu adalah sebuah hasanah ya untuk kita semua. Ya gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di Madrasah Baitullah selanjutnya. Akhirul kalam, kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Oke.